Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada. Dan Ormas Islam, PB Formula, pengurus besar, forum ulama dan aktivis Islam di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yaitu membahas tentang kajian-kajian Islam. Hari ini kita akan membahas tentang asal-usul manusia, jati diri manusia, siapa diri manusia itu sebenarnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah engkau tidak mengetahui siapa diri kamu sebenarnya? Apakah kamu tidak mengetahui siapa diri kamu sebenarnya? Jadi manusia ini apakah makhluk rohani, makhluk jasmani, atau makhluk yang terdiri dari rohani jasmani? Kebanyakan manusia akan menjawab manusia ini adalah terdiri dari makhluk rohani dan jasmani. Salah, tidak salah, benar. Tapi pada saat manusia itu ada jasadnya, ada rohnya, itu manusia pada saat di dunia, pada saat tinggal di bumi. Tapi pada saat manusia itu belum hadir, belum berada di dunia, itu disebut makhluk apa? Jadi manusia itu adalah makhluk rohani. Subhanallah, makhluk rohani. Karena roh manusia itulah yang berpindah-pindah alam, berpindah-pindah tempat. Yang pertama, manusia itu ada di alam arwah, alam ruh. Seluruh manusia sebelum turun ke dunia berada di alam arwah, alam ruh. Kemudian masuk lagi ke alam rahim. Kemudian keluar di alam dunia. Pada saat sebelum keluar ke dunia, Allah telah menyiapkan kendaraannya berupa jasad, tubuh manusia. Sehingga pada saat manusia lahir ke dunia sudah ada tubuh, sudah ada kendaraannya. Kendaraan daripada ruh itu sendiri. Subhanallah. Siapa? Apa yang menyebabkan kita bisa berbicara? Apakah tubuh? Tidak. Apa yang menyebabkan kita bisa melihat? Apakah mata? Tidak. Apakah kita yang bisa mendengar? Tidak. Apakah kaki kita yang berjalan? Tidak. Apakah tangan kita yang melakukan sesuatu perbuatan? Tidak. Kenyataannya pada saat kita mati, manusia mati, matanya masih ada, telinganya ada, mulutnya ada, kaki tangannya ada. Pada saat dimandikan jasadnya dimandikan pada saat orang mati, orang meninggal, ternyata matanya, telinganya, kakinya, tangannya itu masih ada. Tapi kaki, tangan tidak bisa bergerak, mata nggak bisa melihat lagi, telinga nggak bisa mendengar, bibir tidak bisa berbicara dan berkata-kata lagi. Jadi hakikatnya kita ini adalah yang berbicara, yang melakukan apapun, berjalan kemanapun, hakikatnya adalah roh itu, roh kita itulah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi pada saat Allah telah menciptakan Adam alaihissalam berupa jasad, berupa patung dari tanah, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat Allah hembuskan daripada bahagian daripada dirinya, yaitu di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'iza sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan ciptaanku Adam alaihissalam, fa'iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku hembuskanlah bahagian daripada rohku. Subhanallah. Sehingga Adam alaihissalam mulai hidup, tumbuh, berkembang, dan mempunyai kesadaran. Subhanallah, mempunyai kesadaran. Allah hembuskan. Jadi yang namanya ini, roh ini adalah suatu hembusan dari Allah berupa titipan yang Allah titipkan kepada jasad tubuh Adam alaihissalam. Allah titipkan kepada anak cucu Adam, roh ini.
namanya titipan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada diri manusia ada yang kembali. Yang pertama adalah fa'ija sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi, karena roh ini dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Karena ini titipan. Yang kedua adalah jasad atau tubuh. Karena asal usul daripada tubuh ini dari tanah, dari mintin, dari sulalatin, maka ini tubuh akan kembali ke tanah. Yang ketiga adalah amal soleh, amal salah. Itu kembali kepada kita. Subhanallah. Pertanyaannya adalah apakah setiap manusia yang innalillahi rohnya kembali kepada Allah udah pasti sampai ketemu sama Allah? Belum tentu. Kalau di dunia saja tidak ketemu musola, tidak ketemu masjid, tidak ketemu Baitullah Mekah, bagaimana di dunia aja nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak beribadah, nggak menjalankan syariat Islam, bagaimana bisa kembali bertemu kepada Allah? Sangat tidak mungkin. Karena untuk kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, adalah manusia, hamba-hambanya yang memang tahu jalannya untuk kembali. Minimal ihdinas syiratal mustaqim. Tahu jalannya, tahu alamatnya. Minimal dia bisa membaca alamat yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat di alam semesta ini. Orang-orang hamba yang bisa kembali kepada Allah selain dia tahu jalannya, tahu alamatnya, juga mempunyai kendaraan. Apa kendaraannya? Pada saat roh itu di dunia, Allah berikan kendaraan jasad atau tubuh. Tapi pada saat roh itu kembali kepada Allah, apa kendaraannya? Karena tubuhnya sudah mati, sudah tua, sudah tidak berfungsi lagi. Apa kendaraannya? Subhanallah, kendaraannya adalah di mana qala Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya wa mangkana, barang siapa akhirul kalam, akhir hidupnya, akhirul kalam la ilaha illallah, mengatakan, mengucapkan, mangkola akhirul kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka Allah akan tuntun untuk roh ini untuk sampai ke surga. Subhanallah, sampai bertemu kepada Allah nanti. Kalau kita pada saat detik-detik terakhir roh ini akan keluar kembali kepada Allah, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang manusia yang akan meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau selama hidupnya aja nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah kepada Allah. Makanya setiap Jumat, khotib Jumat selalu mengingatkan, sebelum roh ini kembali kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum engkau mati, tamutunna illa wa antum muslimun, engkau harus menyerahkan dirimu kembali kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa menurut sama Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih, jangan engkau mati wala tamutunna illa, kecuali wa antum muslimun. Engkau kembali kepada Allah, rohmu kembali kepada Allah, sebelum ini keluar dari tubuhmu, engkau sudah beriman, bertakwa, sudah muslim, sudah menyerahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama hayat masih dikandung badan. Demikian sahabat muslim di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.